Selamat pagi dan salam sehat selalu teman-teman. Kali ini saya tepat berada di depan Dalam Simba yang lokasinya berada di Jalan Raya Gondang, Dusun Banyon, Desa Carangwungu, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di depan terdapat loket, jadi saya membeli tiket masuknya terlebih dahulu. Ini ternyata untuk pembayarannya berada di bagian bawah teman-teman. Untuk jam buka tempat ini tertulis di loket ini ya. Buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tempat wisata ini pertama kali dibuka di bulan November 2020. Awal dibuka tempat ini kabarnya sangat sepi sekali karena di waktu itu terdapat pandemi corona. Perlahan namun pasti tempat ini pun semakin berkembang dan cukup ramai para pengunjung yang datang kemari. Untuk harga parkir motor 3.000, mobil 5.000, untuk elf 15.000, sedangkan bus sedang 20.000. Awal memasuki tempat ini disuguhkan oleh gunungan, pendopo maupun patung Semar yang begitu besar. Di depannya juga terdapat mobil jeep yang bisa digunakan untuk spot foto. Terlihat cukup banyak para siswa yang sepertinya melakukan kegiatan di tempat ini. Di sini juga terdapat papan petunjuk, ada sarasehan, pendopo, gunungan maupun patung Semar. Untuk harga tiket masuk per orangnya 10.000 di weekday, sedangkan 15.000 di weekend. Untuk libur lebaran maupun tahun baru seharga 20.000 teman-teman. Di depan saya terdapat pusat informasi maupun sarasehan. Jadi untuk pembayaran harga tiket masuk tadi di tempat ini teman-teman, di pusat informasinya, juga menjualkan beraneka ragam makanan ringan maupun minuman. Saya menuju ke sarasehannya. Untuk bangunannya terbuat dari kayu seperti ini. Di bagian dalamnya ternyata ada para pengunjung yang sepertinya melakukan karaoke di tempat ini. Ini kabarnya untuk bisa melakukan karaoke di tempat ini seharga 50.000 per jamnya. Cukup banyak gamelan dan juga alat-alat kesenian Jawa lainnya. Di tempat ini juga bisa digunakan untuk berlatih wewayangan maupun kegiatan alat musik seperti gamelan dan lain sebagainya. Apabila teman-teman ingin melakukan kegiatan tersebut, nanti bisa reservasi terlebih dahulu. Nanti untuk kontak person, saya taruh di deskripsi video. Apabila teman-teman ingin berlatih vokal, seperti para pengunjung ini juga bisa kemari untuk mencoba karaoke yang ada di tempat ini. Terlihat begitu menarik, bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Di bagian pendopo juga cukup banyak para siswa yang sedang melakukan kegiatan. Saya menuju ke arah belakang dengan melewati gunungan ini ya. Cukup besar sekali gunungannya teman-teman. Tempat ini cukup luas, memiliki luas lahan sekitar 4 hektar, namun baru digunakan hanya 2 hektar saja. Di tempat ini terdapat kolam yang cukup panjang, juga terdapat wahana bebek air. Saya menuju ke bagian belakang. Di sini terdapat sebuah gapura yang bernama Bluron. Bluron ini adalah sebuah permainan tradisional khas Gresik dengan membasahi tubuh di genangan atau aliran air, atau yang bertempat tinggal di dekat daerah telaga. Setelah memasuki gapura tadi, terdapat anak tangga menuju ke arah bawah. Terlihat dari sini juga terdapat kolam renang yang cukup luas dengan pemandangan alam yang begitu indah. Untuk bisa memasuki kolam renang ini gratis teman-teman. Kolam renang cukup luas dan cukup bagus sekali penataan area kolam renang ini. Ini di depan saya terdapat kamar mandi atau toilet ya. Dengan desain yang cukup unik menyerupai bebatuan seperti ini. Saya menuju ke perosotannya, terdapat patung Simba yang cukup menarik sekali duduk menatap ke arah kolam renang. Bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Terlihat dari sini anak-anak pun riang gembira untuk berenang di kolam renang ini. Juga terdapat patung gajah seperti ini. Desain kolam renang ini begitu indah sekali. Untuk suhu udara di tempat ini pun juga sangat sejuk. Jadi pas sekali digunakan untuk healing bersama dengan keluarga tercinta. Saya menuju ke wahana bebek air yang berada di kolam ikan ini. Terdapat patung Semar juga di bagian depan.
pintu masuk menuju ke arah kolam ini, terdapat tempat duduk santai di samping kanan saya. Juga terdapat bangunan langgar di sebelah sana, teman-teman. Ini ada pula jembatan merah yang cukup bagus, bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Saya menuju ke arah langgar. Langgar di tempat ini adalah musola. Untuk bangunan langgarnya terbuat dari kayu dan juga batu bata merah. Tidak begitu luas, namun bisa digunakan untuk berjamaah kecil. Untuk wahana PP air di tempat ini berbayar Rp10.000 untuk 2 orang. Jadi bisa berpasangan untuk berkeliling di kolam ikan ini dengan durasi maksimal 10 menit, teman-teman. Saya melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya. Nampak dari sini juga terdapat patung burung elang yang cukup bagus sekali. Di bawahnya terdapat tulisan kandang. Terlihat dari sini sepertinya cukup banyak kandang di bagian dalam sana. Saya pun juga penasaran, ini hewan apa saja yang berada di dalam kandang ini. Memasuki gapura ini terlihat cukup banyak kandang di bagian dalamnya. Juga terdapat penataan taman yang begitu indah. Nah, untuk kandang yang berada tepat di samping kanan saya ini adalah kandang untuk burung gelatik, teman-teman. Di bagian dalam kandangnya juga terlihat cukup bersih dan terawat sekali. Terlihat dari sini juga terdapat kandang yang cukup tinggi, bahkan ada tulisan terwelon manuk maupun unggas yang lokasinya berada di dalam sini. Nah, ini ternyata adalah kandang untuk monyet, teman-teman. Saya menuju ke arah belakang. Dari sini terdapat penataan taman yang begitu bagus. Ini ada kandang juga di depan saya ini. Saya coba mendekat dari sini. Ternyata kandang untuk ayam, teman-teman. Mungkin sebelumnya kandang ini tidak diperuntukkan untuk ayam, mengingat desain di bagian dalam kandang ini sangat bagus sekali. Di sini juga terdapat sebuah taman yang begitu bagus. Juga ada tulisan kumpul atau sebuah titik kumpul di tempat ini. Nah, di bagian bawahnya juga terdapat kandang. Saya coba turun ke bawah untuk melihatnya karena dari sini tidak begitu kelihatan. Ini sepertinya kandang untuk merak. Saya coba zoom dari sini. Nah, terlihat ya, teman-teman. Menuju ke arah bawah terlihat dari sini ada lantai yang berwarna-warni seperti ini. Di sini juga terdapat kandang. Saya coba lihat dari sini. Ini ternyata juga kandang ayam seperti yang sana tadi, teman-teman. Menuju ke arah belakang, di sini terlihat terdapat kepala burung. Di bagian belakangnya juga terdapat gambar kelinci dengan di bagian atasnya terdapat wortel yang sudah dimakan. Saya menuju ke arah bawah, menuju ke kandang kelincinya. Menuju ke kandang kelincinya, di bagian kiri sini juga terdapat gambar kelinci. Untuk akses jalannya tidak begitu lebar dengan menuruni anak tangga seperti ini. Nah, di bagian sana sepertinya terlihat wahana bermain anak. Nanti saya akan ke sana. Saya menuju ke taman kelincinya terlebih dahulu. Menuju ke taman kelinci ini sepertinya pintunya terbuka seperti ini ya. Saya lihat ke dalam ternyata tidak ada kelincinya, teman-teman. Namun penataan taman di taman kelinci ini sangat bagus sekali ya. Semoga ke depan untuk taman kelinci ini mudah-mudahan ada kelincinya kembali ya. Karena memang penataan taman dan juga rumah-rumahan kelinci di tempat ini sangat bagus sekali. Jadi sangat sayang sekali apabila sudah tidak digunakan kembali. Saya menuju ke rumah kelincinya seperti ini. Sangat menarik sekali ya. Dapat rumah mini dan juga cukup detail sekali pengerjaan rumah ini. Di bagian bawah rumah kelinci tadi terdapat wahana playground yang sangat menarik sekali. Namun beberapa wahananya juga ada yang rusak. Di samping kiri view-nya seperti ini ya. Jadi ada perosotan menuju ke arah bawah, juga ada jembatan dari kayu. Saya menuju ke belakang, ini nampak ada gapura yang berupa waru di kartu remi. Sangat menarik sekali, bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Di sini juga harus melewati jembatan seperti ini. Ke arah belakang ini nampak cukup banyak sekali tanaman yang ditanam di tempat ini.
Terdapat pula beberapa tempat duduk santai yang cukup menarik dengan ukiran kayu seperti ini. Tempat ini selain digunakan untuk tempat berwisata biasa, juga sering sekali digunakan sebagai tempat untuk kegiatan outbound maupun LDKS. Dan juga bisa pula digunakan untuk tempat camping ground. Untuk price listnya saya tulis di video. Di depan terdapat sebuah bangunan bercatkan berwarna merah maupun orange. Ini sepertinya bangunan untuk toilet. Saya coba masuk ke dalam bangunan ini. Di bagian dalamnya terdapat cukup banyak kamar mandi seperti ini dan terlihat kurang terawat, teman-teman. Di bagian dalam kamar mandinya seperti ini. Di sini juga terdapat sebuah tanah lapang yang cukup luas yang biasanya digunakan untuk kegiatan outbound maupun camping ground. Untuk price list camping groundnya saya tulis di video. Saya kembali menuju ke tempat awal, yakni di Gunungan Pendopo maupun di Patung Semar. Kali ini saya menuju ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini terdapat sebuah penginapan. Terlihat dari sini cukup banyak para siswa yang melakukan kegiatan LDKS di tempat ini. Di depan terdapat sebuah bangunan untuk penginapan bernama Pasamuan. Di sini juga terdapat ayunan yang bisa digunakan oleh para pengunjung maupun siswa untuk bermain di halaman depan Pasamuan tadi. Saya menuju ke arah kiri, ternyata di tempat ini juga terdapat sebuah bangunan yang bernama Pawon. Di bagian depannya juga terdapat penataan taman yang begitu indah, bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Saya naik menuju ke bangunan pawon ini, ternyata juga terdapat dokar di bagian tulisan atas pawon ini. Wah, sangat menarik sekali teman-teman. Memasuki bangunan pawon ini terlihat cukup banyak sekali tempat duduk. Juga terdapat tempat duduk dengan meja panjang seperti ini. Saya lihat ke sekeliling, ternyata di sebelah sana juga terdapat motor klasik. Terlihat dari sini juga terdapat beberapa tempat untuk minuman dingin, juga menjualkan beraneka ragam snack. Saya menuju ke area kasir untuk melihat menu di tempat ini. Di depan saya ini adalah motor klasik, bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto yang menarik. Dan untuk motor klasik ini, kabarnya juga masih menyala. Area yang cukup luas, juga sangat nyaman sekali berada di tempat ini ya. Jadi bagi teman-teman semua, monggo diagendakan menuju ke dalam Simbah di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Di depan saya terdapat penginapannya, namun hanya satu ini saja teman-teman. Saya coba intip bagian dalamnya dari jendela ini. Untuk harga sewa homestay ini dengan kapasitas maksimal 2 orang seharga 250.000, sedangkan dengan kapasitas maksimal 4 orang seharga 350.000. Di bagian dalamnya seperti ini. Saya menuju ke belakang untuk akses jalan menuju ke homestay ini seperti ini. Namun ini kabarnya dikunci karena memang digunakan untuk kegiatan siswa yang ada di tempat ini. Saya menuju ke bangunan yang berada di sampingnya. Ini adalah bangunan Pasamuan yang tadi. Bangunan ini terlihat cukup besar. Awal memasuki bangunan ini terlihat ini seperti aula di bagian dalamnya. Ini cukup banyak barang yang berada di tempat ini dan digunakan oleh para siswi LDKS untuk menginap di Pasamuan ini. Terdapat pula kentongan yang cukup besar berada di depan bangunan Pasamuan ini. Terdapat tempat duduk maupun meja di teras Pasamuan ini. Untuk view dari depan Pasamuan ini langsung menghadap ke arah belakang Patung Semar. Di dekat bangunan pawon tadi juga terdapat penataan taman yang begitu indah. Di sini juga terdapat tempat duduk santai. Bangunan tempat duduk ini seperti gazebo namun bernuansa tradisional. Di bagian depannya juga terdapat sepeda klasik yang bisa teman-teman gunakan sebagai salah satu spot foto.
Menuju ke bagian bawah melalui anak tangga ini berbatasan dengan area kolam renang yang tadi. Tempat ini begitu terawat dan sangat bagus sekali. Bagi teman-teman semua yang ingin berwisata namun dengan nuansa tradisional, bingung mau kemana, bisa menuju ke dalam Simba ini. Kalau begitu saya akhiri, jangan lupa berikan like, comment, and subscribe guna membantu channel saya agar bisa lebih berkembang lagi. Dan nantikan video-video terbaru dari saya. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih teman-teman.